Barisan prosesi memasuki ruang Maha Kudus. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Selamat datang di acara perayaan Natal Keluarga Besar Keguruan Kristen Hosana 18 Desember 2023 dengan tema Kasih yang Memulihkan, terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35 dengan subtema membawa pemulihan untuk lebih saling mengasihi di antara seluruh warga sekolah di Perguruan Kristen Hosana, Medan. Mari kita persiapkan masuk ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiam diri sejenak di hadapan Allah. Kita tunjukkan pikiran, hati dan perasaan hanya kepada Tuhan saja. Mari kita merendahkan diri, memohon ampun serta memperbaharui janji untuk mempersembahkan diri dan taat sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kiranya semua siswa-siswi kami bisa menjaga ketertibannya
Ibadah perayaan Natal ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia memberikan penghiburan kepada kita, memberikan kekuatan agar kita tetap bertahan dan setia. Dia memberikan kemampuan bagi kita untuk menanggung segala sesuatu. Dan bahkan ketika kita berada dalam kekelaman, Ia memberikan putranya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kegelapan. Bersorak-soraklah dengan nyanyian, hai seluruh umat manusia. Berbahagialah dan bersukacitalah, hai seluruh ciptaannya. Lihatlah, Rajamu telah datang kepadamu. Ia akan memberikan kedamaian kepada seluruh bangsa. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Barang siapa berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terpujilah Allah Bapa. Mereka yang diam di negeri kegelapan atasnya, terang telah bersinar. Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Terpujilah Roh Kudus. Saat itu terimalah kasih Allah yang sudah datang untuk melawat umatnya. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus, saat ini kami datang dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan kerendahan hati kami untuk memohon kehadirat-Mu. Hadir dan lahirlah dalam hati dan jiwa kami. Berkenanlah ya Tuhan untuk hormat dan pujian kami kepadamu saja. Berkatilah kami, agar kami bisa menjadi berkat buat sesama kami. Curahkanlah kasih-Mu, agar kami bisa saling mengasihi, seperti Engkau mengasihi kami. Terimalah kami ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian dari Gedung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Kemegahan. Dan bumi dulu riuh.
Liturgi penciptaan. Allah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dia berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Semua ciptaan Allah harus bersyukur atas apa yang telah diciptakan oleh Allah. Allah itu baik, sangat besar kasih setianya bagi seluruh ciptaannya. Marilah kita dengarkan kisah penciptaan dunia yang dikerjakan oleh Allah. Aku adalah terang. Allah menciptakanku pada hari pertama dunia dijadikan. Allah menciptakanku agar seluruh ciptaannya tidak hidup dalam kegelapan. Aku adalah cakrawala. Allah menciptakanku pada hari kedua. Cakrawala itu ada sampai saat ini dan kita masih bisa melihat dan merasakannya. Aku adalah laut. Allah menciptakanku pada hari yang ketiga. Aku diciptakan sebagai tempat ikan-ikan dan tumbuhan laut untuk hidup. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memeliharanya. Aku adalah tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakanku bukan hanya sebagai makanan manusia dan binatang, tetapi juga untuk memberikan keindahan kepada dunia. Aku adalah matahari. Allah menciptakan aku pada hari keempat. Aku diciptakan Allah untuk menerangi bumi pada siang hari, agar manusia dan segala ciptaan Allah dapat melakukan segala pekerjaannya. Aku adalah bulan. Allah menciptakanku pada hari keempat. Aku diciptakan Allah sebagai alat menerangi bumi pada malam hari. Aku adalah bintang. Allah menciptakanku pada hari keempat. Aku muncul setiap malam hari dan kata orang aku indah. Aku adalah ikan. Allah menciptakanku pada hari kelima. Aku diciptakan bukan hanya sebagai makanan manusia saja, tetapi juga untuk memberikan keindahan di perairan. Aku adalah burung-burung di udara. Allah menciptakan aku pada hari kelima. Aku diciptakan untuk memberikan keindahan kepada alam melalui kicauanku di setiap pagi. Aku adalah binatang darat. Allah menciptakanku pada hari keenam. Sampai saat ini, kita masih bisa dapat melihat adanya binatang-binatang darat. Aku dan kita semua yang ada di sini adalah manusia. Kita diciptakan pada hari keenam. Allah menciptakan kita bukan hanya untuk menikmati semua yang telah dijadikan Allah, namun memuliakan namanya. Demikianlah penciptaan yang dikerjakan oleh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Langit menceritakan kemuliaannya dan cakrawala menceritakan perbuatan tangannya. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan ia melihat bahwa segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Kita dengarkan fragmen kejatuhan manusia ke dalam dosa. Aku melebihi segala sesuatu.
kemewahan dan kemuliaan. Indah sekali tempat ini. Ya, tempat ini penuh dengan kemuliaan. Kami telah jatuh ke dalam dosa karena kami mendengarkan iblis. Kami memberontak kepada Tuhan dengan menggunakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kami malu dan kami merasa hina. Sekarang kami harus menanggung akibat dari perbuatan kami. Kami harus berjerih lelah dan aku harus menangis susah payah yang pahit waktu mengandung. Kami berusaha menutupi rasa malu salah kami dengan daun-daun pohon ara. tapi Tuhan mencari kami. Dia mengorbankan dan menyembelih seekor binatang dan mengambil kulitnya untuk menutupi rasa malu dan kami. Sejak saat itu kami terpisah dengan Tuhan dan kami terusir dari Taman Eden yang penuh kemuliaan. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan vokal grup Kelahiran Tuhan Yesus dari unit SMP.
teman-teman, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99, Gita Sorga Bergema, Lahir Raja Mulia. Manusia jatuh ke dalam dosa, manusia terpisah dari Tuhan dan tidak bisa hidup sesuai dengan tujuan kita saat diciptakan. Kita bisa mencari banyak hal untuk mengisi hati kita yang hampa, namun pada akhirnya hal tersebut hanya bersifat sementara. Setelah beberapa saat, hati kita akan kembali terasa kosong. Pada dasarnya, manusia menyadari dalam hatinya bahwa mereka membutuhkan Allah, sehingga mereka melakukan usaha-usaha untuk kembali kepada Allah dan menghindari neraka. Usaha melalui kesalehan dan perbuatan baik, usaha melalui agama, dan usaha melalui harta kekayaan. Demikianlah semua usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya adalah sia-sia. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dan diselamatkan, kita butuh seorang yang lebih kuat untuk menarik kita keluar. Karena itu, Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kita. Kita dengarkan liturgi keselamatan. Kita
seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mengundurkan diri. Ya, aku mau mengaku dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah menyelamatkan dia dari hukuman mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layakkanku, memanggilku Bapakku. Yesus adalah satu-satunya jalan yang tersedia menuju kebenaran dan hidup, serta tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94, Hai Kota Mengilbi. Yesus
Terpujilah Tuhan dari kor persembahan pujian dari kor guru Yayasan Perguruan Kristen Hosana. Saat selanjutnya kita dengarkan kor dari unit SMA.
disaksikan pantomim dari gabungan SMP dan SMA.
mewakili Yayasan Ibu Eliana. Yang keempat, mewakili Kepala Sekolah Bapak Bernard Papahan. Yang kelima, mewakili guru Pak Beni Manasalin. Yang keenam, mewakili orang tua dari Alfredo Welfare. Dan yang ketujuh, mewakili siswi SMP El Nova.
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan YPK Hosana untuk merayakan Natal di tempat ini, di ruangan ini. Dan saat ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh diberi waktu dan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, sampaikanlah Tuhan apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Aku berdoa, Roh Kudus menolong setiap kami yang ada di ruangan ini untuk setiap kami dapat fokus hanya kepada firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi agar dapat menyampaikan apa yang telah dipersiapkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom buat semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang saya kasihi dan yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, Bu Yayasan, guru-guru, Bapak Panitia, Mas Ruman, Bapak Kepala Sekolah SMP, Mbak Bernard, dan semua guru-guru yang ada. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Ya, karena waktu juga kita akan langsung aja, tapi saya akan memulai. Bisa ditampilkan saya akan memulai memperkenalkan diri, karena ada pepatah berkata tak kenal maka tak apalah. Ya, biasanya kita semua mau dikenal. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta Jomin Hu. Ya, saya orang tua angkat dari saudara Novalia, ya, Novalia Honata. Nova itu mulai sekolah di sini dari SMP sampai sekarang sudah SMA kelas 2. Ya. Beliau dari Kalimantan Barat, dari pedalaman. Dulu orang tua dia adalah anak sekolah minggu saya waktu di Kalimantan Barat. Nah, sekarang anaknya tinggal sama kami, jadi anak kami juga, ya. Sebagai anak yang kami didik dan kami bina, dan kami biasa mengirim anak-anak yang kami asuh atau kami adopsi itu di sekolah-sekolah Kristen. Saya di Aceh itu ada 28 anak. Iya. Di Medan ini baru sih ya, kalau saya pindah Medan baru sekitar 3 tahunan, tapi sudah punya anak angkat 11. Iya, yang kami sekolahkan dari anak-anak yang bukan kami kenal sebelumnya. Ya, ada anak orang tua yang meninggal, yang tidak ada lagi bapak ibu, tapi ada juga yang masih punya orang tua, tapi mereka tidak mampu mensekolahkan anaknya. Kami sekolahkan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Medan. Salah satunya adalah sekolah Hosana ini, ya. Jadi itu sedikit perkenalan saya. Saya punya istri 1 dan memang tidak akan pernah bertambah. Itu sudah janji. Setuju ya ibu-ibu ya? Setuju. Bapak-bapaknya? Harus setuju Pak ya. Jangan pikir, saya sepertinya setujunya terpaksa. Karena kalau saya ini lama di Aceh, saya tinggal di Aceh itu 17 tahun sampai hari ini. Ya, di Aceh kami buka sekolah teologi atau sekolah Alkitab. Kami orang pertama yang buka sekolah Alkitab di Provinsi Aceh. Ya, sampai sekarang saya masih menggembalakan di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh dan Sabang, dan juga menggembalakan tentara dan polisi di sana. Ya, sudah 17 tahun. Di Medan saya juga menggembalakan gereja di Kota Medan ini sudah 3 tahun, ya. Dan juga kami pelayanannya banyak ke anak-anak panti asuhan, ke penjara-penjara, dan juga melalui radio. Ya, saya ada siaran di radio juga, RRI Joy FM. Ya, jadi kalau teman-teman nanti mau dengar radio juga bisa. Kalau RRI itu hari Minggu, ya hari Minggu itu jam 5 sampai jam 6. Kalau Joy itu hari Kamis. Ya, jadi kami ini menerima anak-anak sebagaimana adanya, ya, untuk mereka supaya dibina menjadi anak-anak yang berhasil, bukan hanya di dunia materi. Pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasihi dan yang saya hormati, kita buka di kitab Injil Yohanes